Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Laki Remaja Simanjuntak. Saya akan mempresentasikan sistem kelistrikan kapal. 1. Pembangkit dan sumber tenaga listrik utama. A. Generator. Klarifikasi generator di atas kapal dibagi menjadi 4, yaitu diesel generator. Pada umumnya generator jenis ini adalah generator yang digunakan oleh hampir setiap kapal di dunia ini. Pelayaran diesel generator digerakkan oleh motor diesel. Cara kerja diesel generator ini dengan berubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini menggunakan solar sejenisnya sebagai bahan bakarnya. Kelebihan dari diesel generator adalah dapat digunakan keadaan saat berlayar maupun di pelabuhan karena digerakkan oleh engine. Selama pergerakan siap dijalankan, maka generator siap dioperasikan. Kekurangan diesel generator adalah membentukkan bahan bakar dari peralatan yang hampir sama dengan main mesin. 2. Stem generator. Stem generator berupa generator yang digerakkan oleh stem melalui tahapan beberapa proses konversi energi. Boiler dibentuk untuk memproduksi stem yang digunakan sebagai sumber energi. Generator ini selanjutnya stem digunakan untuk digerakkan turbin dan energi mekanik. Turbin dimanfaatkan untuk digerakkan generator pembangkit jenis ini. Membentukkan sebuah boiler untuk menghasil kelebihan dari step generator adalah mempunyai energi potensial yang besar dan lebih menghemat bahan bakar. Kekurangan adalah membentuk proses yang panjang agar sampai ke tahap penghasilan energi listrik. 3. Shaft generator. Shaft generator merupakan salah satu pembangkit listrik di atas kapal yang sering dijumpai. Shaft generator digerakkan oleh shaft main engine yang dengan generator. Generator jenis biasanya digunakan pada saat kapal berlayar berada di lepas pantai. Tujuannya adalah untuk penghematan bahan bakar dari penggunaan diesel generator maupun step generator, tetapi tidak bisa digunakan pada saat kapal berlabuh dan cuaca buruk karena putaran main engine cenderung tidak konstan. Kelebihan generator jenis ini adalah dapat menghemat bahan bakar, peralatan yang mudah dan tidak memiliki suara yang bising. Kekurangannya adalah hanya dapat digunakan pada saat kapal berlayar pada cuaca baik. 4. Turbin generator. Turbin generator adalah sumber populer pembangkit listrik yang bersih di kapal karena tidak menggunakan bahan bakar minyak dan maupun menggunakan mesin diesel uap yang digunakan untuk memproduksi listrik yang terjadi di generator turbin sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Salah satunya bentuk yang mudah didapat, murah, dan ramah lingkungan. 5. Emergency generator. Emergency generator adalah sumber listrik utama ketika akan mengoperasikan kapal saat kapal berada di pelabuhan sebelum beralih ke main bus bar. Suplai daya darurat sangat dibutuhkan digerakkan oleh motor diesel dan dijalankan menggunakan pom dan elektromotor starter.
B. Baterai. Baterai merupakan bagian yang sangat penting pada sistem kelistrikan kapal. Baterai listrik adalah alat yang terdiri dari dua atau lebih elektrokimia yang mengubah energi kimia yang tersimpan menjadi energi listrik. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus sementara yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus listrik. Pada peralatan listrik kapal diantaranya sistem starter, mesin, sistem penegangan lampu-lampu, dan komponen kelistrikannya. Baterai terbagi menjadi dua tipe, yaitu baterai primer, baterai yang hanya dapat digunakan sekali pakai melalui proses kimia untuk mencapaikan energi listrik. Setelah semua arus tenaga baterai dialirkan untuk menggunakan, maka baterai harus diganti seluruh banyak jenis dari baterai primer, yaitu seperti baterai alkilinen. 2. Baterai sekunder. Baterai sekunder adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang atau baterai sekunder menghasilkan arus listrik adalah sama dengan baterai primer. Hanya saja reaksinya kimianya pada baterai sekunder ini dapat berbalik jenis-jenis baterai yang dapat diisi ulang. Sistem distribusi kelistrikan kapal. Sistem distribusi AC disuplai oleh alternator melalui main switch. Tegangan yang bisa digunakan adalah 440, tetapi instalasi besar dapat mencapai tegangan 3300. Tegangan tinggi disuplai ke peralatan penunjuk melalui suplai tegangan. Digunakan untuk menghasilkan penerangan diperoleh dari transformator stop down pada jaringan distribusi. Sistem distribusi menggunakan sistem kawat dengan institusi atau kawat netral yang terhubung ke kawat netral yang terinisasi lebih disukai, walaupun terkadang kawat netral yang terhubung masih digunakan sistem dengan kawat netral. Merusak alat-alat yang lain menggunakan sistem pembinaan atau dapat mengakibatkan kehilangannya layanan. 2. Kualifikasi sistem kelistrikan kapal. Linting load system. Linting load system merupakan seluruh sistem penerangan yang berada di atas kapal beserta penerangan darurat, baik itu di hingga kamar mesin. Sistem penerangan di atas kapal diantaranya sebagai berikut. 1. Beban lampu utama tiap ruangan. Beban lampu tambahan. Beban lampu darurat. 2. Beban stop kontak. Power load system. Power load system merupakan sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mencapai kemesinan kapal berupa power load. Sekian dari saya Pak. Terima kasih.